Halo sahabat kasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan tentu saja sebelum kita memulai sharing pada hari ini, kita buka dulu dengan doa pembukaan supaya diberikan kelancaran dalam proses sharing untuk kali ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu dengan sharing bersama. Semoga dalam pertemuan hari ini kami dapat memaknai sakramen penguatan dengan sungguh-sungguh dan mampu memaknai tugas-tugas kami sebagai orang-orang yang sudah menerima sakramen penguatan. Bapa, kami serahkan proses renungan pada hari ini, proses sharing pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat kasih, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sakramen penguatan, atau seringkali kita mendengar atau lebih populernya sakramen Krisma. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya yang lebih tepat itu sakramen penguatan, sedangkan Krisma itu adalah nama dari minyaknya. Jadi jangan sampai salah kaprah ya sahabat kasih. Nah, di sini sakramen penguatan atau yang sering kita dengar dengan sakramen Krisma itu adalah sakramen yang juga masuk dalam sakramen inisiasi. Nah, sakramen Krisma atau sakramen penguatan ini adalah bagian ketiga dari sakramen inisiasi. Sakramen penguatan sendiri juga berperan sebagai sakramen pemenuhan atau sakramen pelengkap, sakramen pemenuhan dari Allah. Jadi kalau tidak ada sakramen penguatan, tentu saja tidak ada kelengkapan, tidak ada ibarat kata bola itu tidak penuh bulat, masih kriwik, atau kalau Bapak Ibu sahabat kasih tidak tahu kriwik itu, jadi bulatnya itu tidak penuh secara full gitu. Jadi biar lebih gampang kita mencernanya, sakramen penguatan tersebut dibuat supaya janji-janji Allah kepada manusia itu semakin sempurna. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, Tuhan memberikan 7 sakramen kepada umatnya supaya semakin sempurna. Mulai dari orang itu lahir, kita bisa menerima sakramen baptis. Nah, sakramen baptis tentu saja kita terlahir kembali, diperbarui, masuk dalam anggota gereja. Terus kita juga menerima sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi, ketika kita pergi ke gereja, tentu saja kita akan menerimakan sakramen Ekaristi. Kemudian sakramen tobat. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan akan memberikan sakramen tobat kepada kita supaya kita mampu menyesali atas dosa-dosa kita, dan Tuhan pastinya akan membantu kita untuk bertobat dan menjadi lebih baik lagi, dihapuskan dari segala dosa-dosa. Kemudian setelah itu Tuhan memberikan sakramen Krisma. Nah, setelah tadi kita menerima sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen tobat, terus kita juga menerimakan sakramen penguatan. Nah, sakramen penguatan ini hanya diberikan kepada seseorang yang sudah dibaptis dan sudah dewasa. Jadi kalau orang belum dibaptis dan belum dewasa, dia tidak bisa menerima sakramen penguatan ini. Nah,
tentu saja kasih Allah tidak berhenti di situ saja. Ketika orang memilih untuk menikah atau memilih untuk istilahnya memilih untuk jadi romo atau suster. Nah, di situ Tuhan juga memberikan sakramen pilihan, yaitu sakramen imamat yang diperuntukkan untuk para romo, para imam, dan juga sakramen perkawinan. Nah, kenapa dua ini disebut dengan sakramen pilihan? Ya tentu saja karena di sini seseorang berhak untuk memilih sakramen mana yang akan dia diterima. Nah, kalau tentu saja namanya sakramen pilihan, tidak bisa menerima kedua-duanya. Jadi kalau sudah dia memilih sakramen imamat, tentu saja dia tidak boleh ingkar janji dengan sakramen imamatnya. Kemudian kalau dia memilih sakramen pernikahan, dia tidak boleh ingkar janji terhadap janji nikahnya. Nah, ingkar janji nikahnya. Kemudian kasih Allah tidak berhenti di situ juga. Ketika orang sakit atau istilahnya dia sekarat mau meninggal, Tuhan masih memberikan sakramen pengurapan minyak suci. Nah, di situ Tuhan memberikan berkatnya supaya kita yang istilahnya sedang sakit atau dalam ajal maut, Tuhan memberikan penguatan melalui sakramen minyak suci seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik awal, yaitu sakramen penguatan. Nah, tugas seseorang yang sudah menerima sakramen penguatan, tentu saja kita kan sudah dewasa ketika menerima sakramen penguatan tersebut. Nah, di situ imannya itu semakin dikokohkan, semakin diteguhkan, sehingga dalam sakramen penguatan seseorang semakin kuat imannya dalam mewartakan Injil Tuhan, atau semakin kokoh atau semakin semangat dalam menjadi terang dalam dunia. Nah, tentu saja ibarat kata seseorang yang masih anak-anak, dia akan memiliki kebimbangan dalam menapaki imannya, apalagi kalau baptis bayi. Nah, itu adalah iman warisan dari orang tua. Kadang kalau anak-anak masih gonjang-ganjing, gampang terpengaruh oleh orang lain atau gampang terpengaruh oleh iman orang lain. Nah, berbeda dengan sakramen penguatan ini, tujuannya adalah menguatkan orang-orang yang sudah dewasa dan sudah dibaptis, supaya imannya itu semakin kokoh, semakin tangguh, tidak tergoyahkan dalam mempercayai imannya atau dalam mewartakan imannya kepada seluruh dunia, seperti itu. Nah, sahabat kasih, jadi dalam sakramen penguatan ini kita benar-benar dituntut untuk dewasa atau diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dalam pendewasaan imannya. Jadi imannya itu sudah sampai ke akar-akarnya. Jadi orang yang sudah menerima sakramen penguatan diharapkan bisa atau seharusnya bisa berdiri kokoh imannya. Jadi ketika ada angin puting beliung atau ada angin yang ingin menggoyahkan imannya, dia bisa berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya akan meneladan Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, sahabat kasih, sekian renungan pada hari ini. Semoga sharing hari ini bisa berguna untuk sahabat kasih semuanya. Dan misalkan Bapak Ibu atau sahabat kasih semuanya merasa terbangun atau merasa terbantu dengan sharing saya, Bapak Ibu bisa share ke teman-temannya dan bisa menaruh komentar di bawah kolom komentar seperti itu. Jadi Bapak Ibu
Jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk memberikan komentarnya, kritik, saran, pertanyaan, atau Bapak Ibu ada yang ingin kira-kira mungkin sharing saya kurang berkenan di hati sahabat kasih, bisa meneguhkan lagi imannya saya, bisa sharing bersama-sama melalui kolom komentar seperti itu. Nah, sahabat kasih, mari kita akhiri sharing pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang proses sharing pada hari ini. Semoga sharing hari ini kami dapat memaknai sakramen Krisma atau sakramen penguatan dengan sungguh-sungguh. Bantulah kami juga orang-orang yang sudah menerima sakramen baptis, menerima sakramen Krisma, kami semakin dikokohkan dalam iman sehingga kami tidak goyah dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Shalom. Terima kasih, sampai bertemu lagi di sharing berikutnya. Berkah dalam.